tersorot kamera. Kebetulan juga bapak itu juga wajahnya sedang lesu, ya, dagangannya juga belum laku, dibecanda-becandain. Jujur Opung Parbelak pun juga nggak terima. Nggak terima. Jujur kalau misalnya Opung Parbelak ada di situ, selesai acara mungkin aku akan ngomong sama Gus. Gus, tolonglah Gus. Gus itu tadi bikin kesalahan. Gus itu nggak bisa jaga perasaan orang, ya, kan begitu. Cuman itu dia, ya. Banyak orang juga memberikan serangan kepada Gus Miftah dan juga memberikan serangan kepada kabinet Bapak Prabowo. Apa dibilang? Inilah yang ternyata orang pilihan Prabowo. Inilah orang yang dibangga-banggakan Prabowo. Tolong dulu, kalian kalau menanggapi masalah itu kontekstual, kan begitu. Sedangkan beliau pun mengatakan bahwasanya saya ditegur oleh sekretaris kabinet. Ya, supaya apa? Supaya menjaga, ya, perkataan di depan para umat, gitu, ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Prabowo tidak akan tinggal diam ketika ada anggotanya melakukan kesalahan. Ya, itu dia. Cepat-cepat kan, langsung dia minta maaf. Makanya aku bilang jangan pernah, kalian kan suka kali kayak gitu, yang menang gubernur sana, yang kalian salahkan Jokowi. Kalah kalian contohnya di Sumatera Utara, yang kalian salahkan Jokowi. Suka kali mempersalahkan gitu, nggak kontekstual gitu loh. Yang mana melakukan kesalahan itu persalahkan. Ini tidak menjalar kemana-mana. Gitu loh, terserah kalian. Ya, kalau kalian nggak suka sama Opung Parbelak, terserah kalian. Kalau kalian misalnya benci sama Opung Parbelak karena kalian menganggap Opung Parbelak sudah mengangkat masalah Gus Miftah ini, terserah kalian. Tapi aku mau bilang sama kalian, ya, aku berusaha untuk independen. Aku udah berapa kali aku katakan, waktu kemarin itu Budi Ari melakukan kesalahan, aku komentari, ya. Waktu itu Natalius Pigai aku katakan belum apa-apa, langsung minta uang banyak gitu, aku juga persalahkan. Begitu juga kemarin itu menteri yang menggunakan stempel kop surat Kementerian Desa, itu juga aku persalahkan. Kan begini juga, ya kan? Ini juga aku persalahkan tindakannya ini. Supaya apa? Supaya menjadi koreksi ke depan. Gitu. Jadi salah besar kalau kalian bilang aku ini penjilatnya Jokowi. Bukan. Kita sesama anak bangsa, kita saling mengkritik, kita saling menjaga, kita saling membangun, kita saling memberikan masukan. Kenapa enggak, gitu kan? Ya, tapi dengan cara-cara yang memang betul-betul elegan, kan begitu, dengan baik, cara yang anggun, cara yang sopan, gitu loh. Pung, apa pula kau bilang cara kau sopan? Kau aja mengetawa-ngetawai. Kalau mengetawa-ngetawai itu, yang ku ketawa itu tingkah lakunya. Kayak mana gak ku ketawai, udah kalah pilkada, mau dimasukkan lagi Polri, disatukan sama ABRI. Atau Polri mau di bawah Kemendagri. Itu baru keketawai. Ya, itu makanya aku bilang udah kalah ngotot pula, itu harus diketawai. Makanya aku bilang, ya, makanya kan kalau orang itu ada masalah contohnya, ya kan, tatu dimarah-marahin, kita ketawain aja. Yang sana marah-marah, kita ketawain aja. Ya kalau Bapak Prabowo kan lain, kita jogetin aja. Kalau aku ndak ketawain aja. Ngetawain bukan artinya menghina, bukan. Itu adalah ekspresi bahwasanya kok bisa begini ya. Ya betul, saya pun secara pribadi juga tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Gus Miftah kepada bapak penjual ST tersebut. Tetapi usai viral, Gus Miftah pun juga sudah bertemu dan menyampaikan permohonan maaf kepada bapak penjual ST tersebut. Namun teman-teman semua, ada satu hal yang menarik sebenarnya di balik dari semua ini yang saya pikir itu sepertinya tampak lupa ya, ataupun kemudian menjadi terabaikan karena banyak sekali yang mengekspresikan kemarahannya, kekecewaannya kepada Gus Miftah karena usai ini menjadi
menjadi viral sebagaimana yang ada di layar di sini ya, disebutkan bahwa Sun Haji Bakul ST Magelang banjir donasi kini dapat 300 juta. Nah begini ya, maksud saya ada kebaikan yang kemudian didapati oleh bapak penjual ST tersebut. Ya bukan berarti saya bermaksud membenarkan ucapannya Gus Miftah, makanya tadi di bagian awal saya sudah sampaikan saya pun juga tidak setuju dan tentu saja menyayangkan ucapan dari Gus Miftah tersebut, tetapi ada kebaikan yang kemudian muncul di balik dari peristiwa ini. Seperti yang di sini dikabarkan bahwa kini bapak penjual ST itu bahkan juga sudah mendapatkan donasi, angkanya fantastis loh ya teman-teman semua. Ini angkanya itu 300 juta. Bahkan juga di sini disebutkan di Gus Miftah terungkap amalan penjual ST hingga dapat umroh gratis ya dan juga uang donasi. Ya, nah begini teman-teman semua, bukan berarti saya mau menyampaikan bahwa berarti bagus dong hinaan Gus Miftah ini membukakan pintu rezeki dari si bapak penjual ST, enggak ya, tidak seperti itu. Tetapi kemudian ada kebaikan yang muncul, entah bagaimana caranya, tetapi kan kemudian masyarakat itu menjadi berempati, menjadi bersimpati kepada bapak penjual ST ini. Apalagi kan ketika hal itu diucapkan oleh Gus Miftah, kebetulan atau memang disengaja ya oleh kameramennya. Karena kamera itu kan langsung terarah kepada bapak penjual ST ini dan itu bertepatan dengan bapak penjual ST ini kan tampak menarik nafas ya. Saya juga ketika melihat beliau menarik nafas itu sedih juga ya, ya ampun, bapak ini kan posisinya dalam keadaan capek ya, dan mungkin juga beliau malu pada saat itu karena kan langsung ditertawakan oleh orang ya. Bahkan satu orang pria yang ada di sampingnya Gus Miftah itu kayaknya ketawa itu kayak senang banget begitu ya. Wah, saya juga heran kenapa dia bisa tertawa seperti itu ya. Bukannya langsung mengingatkan kepada Gus Miftah, wah Gus, kayaknya ucapan barusan tadi ini bisa menyakiti perasaan bapak penjual ST ya. Bukannya itu yang dilakukan teman-temannya, tapi malah beliau itu tertawa lepas ya. Nah ini juga kenapa seperti itu ya. Dan saya melihat ya di dalam video itu ketika Gus Miftah mengucapkan ucapan itu, ekspresi beliau tuh tampak berbeda ya. Nggak tahu apakah kemudian beliau langsung menyadari bahwa wah ini ucapannya salah ini. Ya saya nggak tahu, tapi saya melihat tampak sekilas ekspresinya Gus Miftah itu agak berbeda ya. Meskipun dia awalnya tertawa tapi langsung menoleh wajahnya, ya langsung menoleh ke belakang. Entah beliau langsung merasa wah ini ucapannya salah atau bagaimana. Ya tetapi kan tidak lama setelahnya ucapan itu menjadi viral sekali di mana-mana dan banyak sekali yang kemudian mengecam Gus Miftah. Namanya juga kalau sudah masuk ke dalam ruang publik itu kan pastilah ya banyak yang kemudian juga bersuara, bahkan itu opini-opini ya juga ada yang menyerukan ayo Pak Prabowo katanya pecat Gus Miftah. Ya memang seperti itu jadinya ya. Tapi apapun itu sebenarnya kalau saya secara pribadi lebih berfokus pada kebaikan yang kemudian didapati oleh si bapak ini usai ucapan dari Gus Miftah ini menjadi viral di ruang publik. Ya ini ya, nih siapa namanya ini kan siapa ini ya? Saya tidak ingat namanya. Siapa ini yang pemuda ini ya teman-teman ya? Siapa nama? Willy Salim ya? Willy Salim kalau nggak salah. Iya ya, namanya Willy Salim ya. Benar ya teman-teman ya? Ya, mohon dikonfirmasi ya. Di teman-teman yang mengenal lebih atau yang lebih mengetahui ya, ini Willy Salim. Ini kan di dalam foto ini kan ada segepok uang ya, berapa itu kok? Ini 1 juta, 200 juta kok, 300 juta ya, itu dia ya. Tapi itu ada kebaikan yang didapati oleh si bapak penjual es ini ya. Mungkin kalau beliau tidak ya viral ya mungkin saja juga tidak ada ya teman-teman ya, karena kan sebenarnya masyarakat kita ini baik-baik semua ya. Masyarakat kita itu tipikalnya mudah sekali ya tersentuh hatinya, mudah sekali bersimpati terhadap kondisi orang ya, mudah sekali bersimpati terhadap keadaan orang. Apalagi pokoknya saya sudah lihat videonya itu ya. Jadi ketika Gus Miftah mengucapkan itu lalu kemudian kamera terarahkan kepada si bapak penjual es, dan pada saat yang sama bapak penjual es ini tampak menarik nafasnya. Ya memang dalam sebuah wawancara bapak penjual es ini juga sudah menyampaikan memang ketika dia mendengar langsung ucapan itu dari Gus Miftah, beliau tersinggung ya, beliau itu tersinggung, tapi katanya sudahlah tidak apa-apa katanya ya.
Memang akhirnya kan rumahnya bapak penjual es ini pun juga ramai sekali ya, dikunjungi oleh banyak orang ya, banyak orang yang mau berkunjung ke sana ya. Dan tentu kayaknya banyak ya oleh-oleh yang mereka bawa ke sana, mungkin itu dalam bentuk uang, mungkin makanan entah apa. Tapi saya lihat kemarin itu ramai sekali ya, katanya rumahnya beliau itu dikunjungi. Nah, seperti di gambar ini ya, itu kan ada apa namanya, ada paper bag ya, bukan paper bag ya, apa namanya ini kok, ini kayak kantong-kantong belanja ya, kantong belanja apa ini ya, warna kuning itu. Jadi ya itulah situasinya yang kemudian terjadi. Namun begini ya, sebenarnya sepertinya apakah ini nanti akan digiring, dibangun sebuah opini mengarah kepada ya kritik kepada apa namanya Pak Prabowo atau bagaimana. Tapi ini sudah ada seruan-seruan ya, sudah ada seruan-seruan untuk Gus Miftah ini dipecat ya. Apakah kemudian adil ya? Pertanyaan begini kawan-kawannya, teman-temannya, apakah akan adil dan fair atas ucapan Gus Miftah kepada bapak penjual es ini dan berujung pemecatannya? Nah, kalau saya sih melihatnya sepertinya, kecuali kalau misalnya Gus Miftah ini tidak minta maaf, Gus Miftah ini tidak mengaku salah, nah diserukan dipecat, saya pikir oke, Pak Prabowo silakan pecat. Tapi kan beliau juga sudah minta maaf ya, beliau sudah datang ke sana, dan lebih luar biasanya lagi ada kebaikan yang muncul yang didapati oleh bapak penjual es itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dipecat kayaknya terlalu jauh ya konsekuensi seperti itu ya. Saya sih melihatnya begitu, tapi nggak tahu teman-teman melihatnya apakah adil jika hal itu kemudian bisa layak untuk dijadikan sebagai alasan Gus Miftah dipecat. Ya terserah teman-teman, tapi kalau saya melihatnya sepertinya itu terlalu jauh, karena saya pikir pun ya sepertinya ini kemudian dimanfaatin oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Gus Miftah. Biasa lah ya, namanya juga kemarin-kemarin di Pilpres ini ya, beliau ini kan pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi itulah kemudian yang saya lihat teman-teman ya.